Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan merek, ciptakan merek yang unik, singkat, mudah dibaca dan mudah diingat, dan mudah diucapkan dan memiliki arti. Oh, saya kasih nama saya, mungkin artis saya tanya sama bapak ibunya. Saya diberikan nama Fitri misalnya, artinya apa? Nah, saya dikasih nama Muhammad, artinya apa? Ada artinya, ya. Jangan asal-asalan pada saat menciptakan merek. Jangan mencontoh atau meniru dengan merek yang sudah terkenal. Mentang-mentang mau supaya dapat duit banyak, seperti pak celana blue jean. Banyak blue jean palsu, KW, tau nggak KW? Mereknya Levi's, tapi Levi'snya bukan Levi's asli, Levi's KW. Di Mangga 2 banyak tuh jual, ya, merek-merek berbranding tembakan semua, ya. Jadi merek yang terkenal di branding, ya. Tas yang harganya 50.000, ya. Misalnya gambar tasnya merek Hermes dijual cuma 50.000. Kalau di toko Hermes mereknya berapa harganya? Jutaan, puluhan juta, ya, ratusan juta malah, ya. Yang 150 juta aja masih dibilang kualitas nomor 1. Ada yang 1 miliar. Bentuknya sama, bahannya sama. Itulah pembangunan branding. Hermes itu mungkin orang sudah identik produk tasnya mahal. Semua artis maunya pakai merek Hermes. Kalau Hermes berarti orang punya uang, ya. Tapi kalau yang kerja ya Hermes yang 50.000 aja, yang di Mangga 2, ya kan? Isinya cuma dompet 1, HP 1, gitu. Paling tisu, tetap aja keren, ya. Karena nggak menjangkau Hermes yang puluhan juta atau ratusan juta, ya. Nah, itulah namanya pembangunan merek. Bangga loh biar 50.000. Yang penting kan sama bentuknya. Kalau untuk kualitas ya nomor 2, bener nggak? Daripada tidak terjangkau yang 1 miliar ataupun ratusan juta, yang 50.000 yang ada di depan mata, ya. Terus itu jangan mencontoh kemudian merek yang sudah terkenal, jangan gunakan kata-kata yang sudah umum atau sering orang pakai, tidak melanggar norma, hukum, agama, dan adat istiadat dan kesopanan, ya. Fungsi pendaftaran merek, alat bukti kepemilikan, perlindungan hukum terhadap merek, dasar penolakan atau keseluruhan pada pokoknya, dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama, kepastian hukum terhadap pelanggaran merek, ya. Ini undang-undang merek, ya. Nah, dasar hukum Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini undang-undang yang terbaru sekarang, ya. Merek berlaku 10 tahun sejak tanggal pengajuan, ya, kalau sudah diterima dan keluar sertifikat dari Dirjen HKI. Pendaftaran merek dan dapat diperpanjang 6 bulan sebelum masa habis dan 6 bulan setelah masa berlaku, ya. Merek yang dilindungi terhadap atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dan keluar sertifikatnya. Kebanyakan UMKM Kota Tangerang baru mendaftar sudah bilang, Bu, saya punya merek. Belum. Pasti saya tanya, sertifikatnya sudah keluar belum? Belum. Kalau belum, berarti belum merek itu punya ibu. Kalau sudah punya, berarti sudah keluar sertifikat merek, ya. Pendaftarannya 1 tahun. Nah, jadi nanti kalau keluar 1 tahun, keluar sertifikatnya itu udah dihitung dari tanggal pengajuan. Mulai 10 tahunnya dari tanggal pengajuan. Tanggal keluar dari pengajuan itu 1 tahun baru keluar. Jelas nggak nih? Jadi waktu kita daftar itu udah dihitung. Kalau nanti 1 tahun sertifikat kita keluar, berarti 1 tahun itu sudah berkurang masa berlakunya, sisa 9 tahun. Nanti lupa, ingatnya 10 tahun, yang 1 tahun tidak dihitung, ya. Tapi masih ada masih ada masa tenggangnya 6 bulan. Jadi 10 tahun 6 bulan. Lewat dari itu dendanya besar 200%. Jadi kalau daftarnya 2 juta, setelah masa tenggang jadi 4 juta, ya. Yang berhak mendaftarkan merek, ya.
perorangan, beberapa orang atau kelompok, badan hukum atau CV, firma, dan PT. Kebanyakan orang mendaftarkan merek dengan nama perorangan karena untuk pengurusannya lebih mudah, lebih gampang. Kalau atas nama kelompok ataupun atas nama beberapa orang, nanti yang grup kelompoknya nggak setuju, nggak apa, dia keluar. Berarti nanti merek itu nggak bisa diperpanjang. Jadi kalau nanti mau daftar merek, ya ketua kelompoknya aja satu orang, yang lain ikut. Jadi kalau nanti yang pengikutnya 2-3 orang nggak ada, masih tetap aman, karena ketuanya kan masih ada ketua, kecuali ketuanya ganti. Jadi merek itu tidak berlaku lagi. Nah, badan hukum atau CV, firma, PT ini urusnya lebih susah. Harus ada akte notaris lah, harus ada semua surat-suratnya baru bisa mendaftarkan. Makanya biar PT pun biasanya orang pakai nama orang pribadi. Jadi biar gampang pengurusannya. Hanya modal fotokopi KTP aja sudah bisa daftar merek. Ya. Nah, saat ini merek hanya dapat didaftarkan secara online melalui website, ya. merek.gip.go.id, go.id, ya. Biaya permohonan pendaftaran merek menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019, ya. Permohonan pendaftaran merek A, usaha mikro dan usaha kecil secara elektronik atau online per kelasnya 500. Secara umum, maksudnya tidak menjadi binaan UMKM, ya. Per kelasnya secara online 1.800.000. Bedanya berapa? 1.300.000. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau daftar merek supaya dapat harga 500, minta surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja menjadi binaan beliau. Nah, surat itu nanti dilampirkan pada saat pendaftaran merek. Jadi bayarnya cuma 500. Kalau nggak ada surat rekomendasi dari dinas atau instansi setempat yang mengatakan Bapak Ibu binaan, itu harganya 1.800.000. Mahal nggak? Mahal kalau buat kita. Kalau buat perusahaan tidak mahal, ya. 2. Perpanjang jangka waktu atau perlindungan merek. Jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek. Usaha mikro dan usaha kecil secara elektronik atau online per kelasnya harganya 1 juta, ya.